Selesai dengan banjir, bencana lain diprediksi oleh para peramal datang dengan membawa segala mara bahaya. Salah satu yang menurut paranormal master Blackjet sangat mengerikan adalah gempa bumi yang tidak tunggal. Puncaknya terjadi gempa besar dengan kekuatan luar biasa menakutkan. Selain itu, bencana-bencana tahunan masih terus terjadi. Mulai dari banjir, tanah bergerak hingga kebakaran yang terjadi mulai pertengahan tahun. Jadi, tidak ada alasan untuk lengah karena salah satu bencana akan terjadi di malam hari saat semua orang terlelap. Tidak hanya alam yang menebar maut, tapi juga jalan raya. Master Blackjet melihat bakal terjadi kecelakaan beruntun yang memakan banyak korban jiwa. Lantas, apa yang harus dilakukan agar bencana-bencana tidak lagi berbahaya? Masa depan memang misterius dan penuh dengan tanda tanya. Tak usah menerka-nerka karena was-was akan menerawang kehidupan selebriti serta mengungkap asmara, karir, dan peruntungan. Dua hari mendekati akhir bulan 4, suasana kebatinan kita semua masih belum tentram. Hidup terasa terhanyut oleh ancaman maut yang saling bersahut. Hati-hati, setelah bulan 4 diganti bulan 5 akan ada gempa bumi dengan kekuatan besar. Bukan gempa tunggal karena sudah didahului oleh gempa-gempa lain yang daya rusaknya tidak bisa diremehkan. Apa boleh buat, gempa bumi memang anugerah bagi bumi pertiwi yang dilalui banyak lempengan di bawah tanah. Kalau saya melihat di sini masih berhubungan dengan gempa bumi dengan skala Richternya dari 6,5 sampai dengan 8 skala Richter. Gempa bumi sejatinya adalah keniscayaan yang tak bisa dihindari. Apalagi Indonesia memiliki sangat banyak gunung berapi yang bisa sewaktu-waktu beraksi. Beberapa gunung yang selama ini hanya bisa dipandangi sebagai penyaji segala keindahan, tiba-tiba berubah wujud menjadi momok menakutkan. Sementara itu, gunung-gunung yang selama ini dikenal masih aktif juga kian reaktif. Saya juga masih melihat bencana alam erupsi Gunung Merapi beberapa titik lokasi, yaitu di Jawa Tengah ada Gunung Merapi yang akan erupsi kembali dan mengeluarkan lava pijarnya. Lalu juga ada Gunung Semeru di Jawa Timur juga masih akan mengeluarkan erupsi atau lava pijarnya. Kemudian ada di Sumatera Barat. Sumatera Barat juga ada beberapa gunung yang akan meletus, salah satunya adalah Gunung Merapi di sana. Ini yang harus diwaspadai. Lalu saya juga melihat ada di daerah Nusa Tenggara, kemudian ada juga di daerah Kepulauan Maluku. Itu harus benar-benar diwaspadai karena saya melihat di sini gunung di sana sudah mulai aktivitasnya tinggi yang mengakibatkan akan terjadinya erupsi yang berulang-ulang nantinya. Banjir yang merupakan bencana tahunan juga masih belum selesai memberi badai ketakutan. Beberapa daerah tetap waspada terhadap banjir besar. Saya melihat bencana banjir masih akan terjadi di beberapa titik lokasi di Indonesia. Meskipun curah hujan ini sedikit berkurang, akan tetapi hal ini masih bisa terjadi. Saya melihat akan terjadi bencana banjir ini di Jakarta, kemudian ada di daerah Bandung, Sukabumi, lalu ada Garut. Saya juga melihat di sini ada di daerah Jawa Tengah, yaitu sekitaran Semarang, lalu ada di Jawa Timur, sekitaran Surabaya,
Lalu juga ada di Pulau Bali juga saya melihat akan ada terjadi banjir. Kemudian ada di Nusa Tenggara Barat. Mendekati hari-hari di akhir musim penghujan, fase pancaroba adalah puncak ketidakberdayaan. Sebab bencana bisa datang bagai dari segala penjuru mata angin. Memasuki pertengahan tahun saat kemarau membuat kacau, ancaman bencana mulai beralih ke unsur api. Tapi jangan pernah abai pada banjir, karena hujan tetap berpotensi memberi curahan air yang tinggi. Dan di antara banjir yang menggangsir tanah, longsor adalah ancaman berikutnya. Kemudian saya juga masih melihat akan adanya kebakaran, karena dari pertengahan tahun sampai akhir tahun itu akan mulai musim kemarau. Kemudian saya juga masih melihat akan adanya tanah yang bergeser atau fluktuatif tanah. Ini juga harus diwaspadai karena hal ini bisa menyebabkan rumah menjadi hancur, dan yang saya lihat di sini akan ada korban jiwa juga karena ketika ini berlangsung itu terjadinya di malam hari ketika beberapa warga ini sedang tertidur, sehingga mengalami terjatuhnya rumah itu, reruntuhan bangunannya mengenai mereka yang kemudian menyebabkan kematian di sini kalau saya lihat. Lalu saya juga masih melihat akan adanya beberapa tanah longsor dan juga banjir di beberapa lokasi daerah di Indonesia. Tidak hanya alam yang bagai menebar maut, jalanan juga menjadi tempat segala kecelakaan yang mematikan bisa terjadi. Dari jalan raya, segala yang penuh mara bahaya bisa menjadi penyebab maut datang tanpa diundang. Dan mendekat ke tutup tahun, hati-hati dengan kereta api. Dari transportasi akan masih terjadi kecelakaan. Kalau saya lihat di sini yang paling banyak masih di sekitar transportasi darat yang akan terjadi kecelakaan beruntun di akhir tahun nanti. Kemudian juga masih ada kecelakaan di moda transportasi kereta api. Kalau ini saya lihat ada kelalaian dari pengguna jalan yang memaksa untuk menerobos jalur kereta api tersebut, sehingga ketika kereta api itu melintas, kendaraan tersebut mati di tengah jalan lalu tertabraklah si kendaraan itu, yang menyebabkan kalau saya lihat di sini ada satu keluarga yang akan meninggal di situ. Lalu saya juga melihat ada pesawat jatuh di sini. Pesawat jatuh karena adanya kerusakan di bagian mesinnya. Saya juga masih melihat akan adanya kecelakaan di transportasi laut yang diakibatkan oleh adanya kerusakan mesin di kapal laut tersebut. Ini juga mengakibatkan kapal laut tersebut menjadi meledak lalu menimbulkan beberapa korban jiwa. Tapi benarkah ancaman berbagai bencana akan terus terjadi hingga pergantian tahun nanti? Jangan lupa saksikan Was-Was setiap Senin, Rabu, dan Sabtu. Jangan lupa komen, like, and subscribe. Saya Uya Kuya, penonton Was-Was. Benar, seperti Master Blackjet, paranormal Nyai Dewi Rantian juga melihat akan ada gunung meletus. Situasinya sangat berbahaya, terutama bagi masyarakat yang berada di sekitar gunung. Oleh karena kekuatan ledakannya luar biasa dengan daya rusak yang tak terkira. Ada sejumlah daerah yang bakal terdampak erupsi gunung berapi, mulai dari yang ada di Pulau Jawa hingga yang ada di Sulawesi.
Intensitas bencana yang diakibatkan gunung berapi juga bertambah banyak mendekati pergantian tahun. Kalau di akhir tahun itu sebenarnya yang banyak malah itu di pertengahan ada, setelah itu di bulan Oktober, November itu juga akan ada gunung berapi. Jadi di Pulau Jawa ya, Pulau Jawa, Sulawesi juga. Lantas, adakah bencana menakutkan menjelang pergantian bulan? Oke, kalau dibilang dari awal bulan 4 ini, sebenarnya mulai cuaca panas. Nah, saya lihat tuh cuaca yang sangat panas. Setelah itu akan dimulai bulan 5 nanti sudah juga akan mulai cuaca panas, angin juga lumayan kencang. Setelah itu air laut akan naik ke darat. Mendekati pergantian tahun 2025 yang berada dalam pengaruh sio ular kayu seperti tak berhenti mengirimkan bencana. Serangkaian mara bahaya yang berasal dari alam akan diteruskan di tahun berikutnya yang unsur api. Menjelang pergantian sio juga ngeri, sebab banyak terjadi kebakaran, bukan hanya pemukiman tapi kebakaran hutan yang sangat besar. Kebakaran bahkan sudah mulai terlihat setengah tahun sebelum 2026. Setelah itu nanti di bulan 6-7 itu perlu diperhatikan sampai bulan September takutnya ada kebakaran hutan ya. Seperti itu. Setelah itu akan ada kebakaran juga yang di mungkin pemukiman karena kita akan masuk di tahun 2026 itu akan ada unsur api. Jadi ini kan tahun ini tahun ular kayu. Jadi tahun depan itu adalah unsur api. Kayu dan api itu akan menyala. Jadi energi hawanya api itu akan lumayan besar di tahun ini karena mau masuk di tahun api. Tahun 2025, suasana terasa tidak menentu. Banyak kejadian besar yang bahkan tak terbayangkan, terutama yang berasal dari alam. Lalu, adakah solusi terbaik agar bencana tak lagi berbahaya? Langkah apa saja yang bisa dilakukan untuk menghindari malapetaka? Jangan lupa saksikan Was-Was setiap Senin, Rabu, dan Sabtu. Jangan lupa komen, like, and subscribe. Saya Uya Kuya, penonton Was-Was. Satu persatu bencana menderu seperti memburu setiap nyawa untuk dimangsa. Rasa takut bersahut dari tempat-tempat yang bahkan sangat dekat dengan hari-hari kita. Tapi sejatinya, semua masih bisa dicegah, diperbaiki, bahkan dihindari. Master Blackjet memiliki sejumlah cara yang mudah agar bencana alam tak lagi memangsa. Bencana alam yang saat ini terjadi itu masih bisa kita perbaiki ke depannya, yaitu salah satunya adalah dengan cara kita disiplin dalam membuang sampah. Jangan sembarangan. Jangan kita buang sampah di kali, kemudian di aliran sungai, lalu ke dalam got, dan juga mendirikan bangunan rumah di sekitar aliran sungai. Lalu juga kita harus benar-benar menjaga diri kita, kemudian keluarga kita perhatikan agar tidak membuang sampah sembarangan. Dalam hal tanah longsor, kita juga masih bisa memperbaikinya dengan menanam kembali, reboisasi pepohonan agar supaya yang tadinya hutan ini beralih fungsi menjadi komersil, kita kembalikan lagi menjadi fungsi aslinya, yaitu menjaga debit air yang ada di atas ketinggian agar supaya yang ada di bawahnya itu tidak terjadi longsor maupun banjir. Malapetaka yang berasal dari api juga masih bisa diantisipasi. Pencegahan tidak perlu drama karena hanya berlaku lebih bijaksana, termasuk membakar lahan dan hutan.
Lalu untuk bencana kebakaran juga masih bisa kita cegah nantinya, yaitu dengan cara jangan membuka lahan dengan cara membakar lahan tersebut. Ini bisa mengakibatkan kebakaran hutan yang lumayan besar. Kalau saya lihat ini bisa juga menghasilkan polusi udara yang menyebabkan beberapa orang nantinya bisa terkena infeksi saluran pernafasan akut. Ini juga yang bisa membahayakan jiwa mereka. Ini bisa kita cegah dengan cara janganlah membakar hutan secara sembarangan. Kita bisa membukanya dengan cara yang lazim saja, jangan membakar hutan tersebut. Memang serba susah. Bencana masih akan terus terjadi hingga akhir tahun nanti. Sementara itu, ancaman bahaya lain juga tetap mengintai, bahkan dengan cara-cara yang sulit dibayangkan. Kita hanya bisa berharap semua yang membahayakan bisa dihindari. Semoga Tuhan selalu memberi perisai perlindungan dari segala malapetaka. Pemirsa, saksikan terus Was-Was yang akan meneropong kehidupan sejumlah selebriti, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan untuk subscribe, share, komen, dan like, karena Anda patut was-was sebelum menyaksikan Was-Was.